Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? It's so good. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, seperti biasa saya akan menyapa dalam bahasa Inggris ya. So, today we learn English. Sebelum masuk ke pembelajaran, jangan lupa berdoa ya. Dan anak-anak, simak video pembelajaran dengan baik dan fokus. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Hari ini kita akan belajar about describing people and object. Describing itu artinya menjelaskan atau menggambarkan, mendeskripsikan orang dan sesuatu objek. Nah, seperti apa sih ketika kita ingin menjelaskan atau mendeskripsikan seseorang? Nah, pasti yang kita sebutkan biasanya itu ciri-cirinya, misalnya orang dengan rambut pendek, rambut panjang. Nah, maka hari ini kita akan belajar seperti itu ya. Next, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai vocabulary atau kosakata di dalam describing people and object. Let's see at the picture. Lihat gambar and repeat after me please. Ikuti setelah saya menyebutkan. Kosakata yang pertama adalah fat, gemuk. Then kurus. Short, pendek. Tall, tinggi. Curly hair, rambut keriting. Long hair, rambut panjang. Short hair, rambut pendek. Next, ciri-ciri selanjutnya yang bisa digunakan di dalam describing people and object adalah yang pertama, handsome, ganteng. Pretty, cantik. Ugly, jelek. Sad, sedih. Happy, bahagia. Angry, marah. Next, nah tadi yang menunjuk ke people contohnya seperti tinggi, kurus, itu contoh dari describing people atau penggambaran orang ya. Nah, next, selanjutnya adalah dapat digunakan untuk objek sesuatu atau untuk describing objek, yaitu penggambaran objek ya. Oke, look at the picture. Yang pertama ada gambar mobil. Mobil itu identik dengan apa sih? Yaitu dengan kata mahal. Maka kosakatanya adalah expensive, mahal. Yang kedua ada gambar sendal. Sendal biasanya dijual dengan harga murah, maka kosakatanya cheap, murah. Next, yaitu ada gambar orang yang sedang membagikan uang ya. Maka kosakatanya adalah rich,
rich, kaya. Nah, itu yang tadi disebutkan merupakan ciri-ciri yang dapat kita gunakan di dalam describing object. Next, selanjutnya kita belajar tentang degrees of comparison. Degrees of comparison artinya derajat perbandingan. Nah, ini digunakan untuk membandingkan sesuatu. Bisa membandingkan orang dengan orang lain, misalnya lebih tinggi daripada siapa, atau tingginya sama dengan siapa. Look at the example. Percakapan antara Ria dan Tia. Ria, how tall is your little doctor? How tall is your little doctor? Seberapa tinggi putri Anda? Tanya Ria. Tia the answer. She is not so tall. She is not so tall. Dia tidak terlalu tinggi. Jawab Tia. Next, selanjutnya percakapan antara Budi dan Andri. Budi, how tall is Mr. Sandi? How tall is Mr. Sandi? Seberapa tinggi Mr. Sandi? Tanya Andri. Andri, he is short than Mr. Yanto. He is shorter than Mr. Yanto. Andri menjawab, dia lebih pendek dari Mr. Yanto. Next, masih tentang degrees of comparison. Percakapan antara Budi dan Andri. Budi, how tall is Anissa? How tall is Anissa? Seberapa tinggi Anissa? Tanya Budi. Andri the answer. She is as tall as Tio. She is as tall as Tio. Andri menjawab, dia tingginya sama dengan Tio. Next, percakapan selanjutnya antara Ria dan Tia. Ria, how tall is your father? How tall is your father? Seberapa tinggi ayahmu? Tia the answer. He is the tallest in the family. He is the tallest in the family. Dia paling tinggi di keluarga. Jawab Tia. Nah, itu untuk derajat perbandingan degrees of comparison. Jadi, ketika kita mau membandingkan seseorang dengan seseorang, kita bisa menggunakan contoh yang telah tadi kita sebutkan. Di dalam pembahasan ini ada yang perlu diperhatikan. Nah, kita gunakan ini untuk degrees of comparison ya, yaitu derajat perbandingan. Pernyataannya adalah yang pertama untuk menyatakan sesuatu yang sama antara satu benda atau orang dengan yang lainnya, maka kita menggunakan as bla 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 as. Jadi misalnya tadi contohnya she is as tall as Tio, yang itu. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu untuk menyatakan sesuatu yang lebih dari satu benda atau orang dibanding dengan yang lainnya, maka kita menggunakan ciri-ciri sifat atau kata sifatnya ditambah than. Contoh short than,
Contoh yang lainnya yang tadi disebutkan adalah he is shorter than Mr. Yanto. Nah, pernyataan yang ketiga adalah untuk menyatakan sesuatu yang paling dari segalanya, maka kita gunakan the s. Contoh the longest, yaitu untuk yang paling atau untuk lebih tinggi dibandingkan dari nomor 2, wajib menggunakan the s. Contohnya the longest, artinya yaitu yang paling tinggi. Okay, that's all. Thank you for your attention and for your watching, and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.